Pasti dia datang ya kalau presiden udah bilang begitu kan. Kalau dia nggak datang berarti dia melakukan penghinaan terhadap kepala negara. Nggak ada yang susah. Saya khawatir menterinya ini kesasar di luar negeri, Mas Henry. Iya ya. Kan bisa jadi dia kesasar, dia nggak tahu lama. Iya. Kesasar Ada juga isunya dia sakit, jadi ya, mampir dulu rumah sakit. mungkin atau refreshing dulu sebelum diperiksa kan. Ya teman-teman, saya hari ini pakai kacamata supaya, saya ini sendirian hari ini, nggak ada Mas Imam. Jadi Mas Imam sedang ada beberapa pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Padahal hari ini kita punya tamu, sosok yang luar biasa, yang membangun dan menjaga pilar-pilar anti korupsi di Indonesia. Gitu ya, ini saudara saya juga, panutan saya, guru saya di bidang anti korupsi. Kita sambut Bang Abraham Samad. Wah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Nah, ini saya biasanya diwawancara sama Bang Abraham. Ini makanya ini pakai nggak ada lagi. Ini enak ini. Jadi saya kebalik ini, kita bisa biasanya ngobrolin politik kan. Diwawancara sama pakar komunikasi politik ini kita takut-takut juga nih. Biasanya saya yang di interview Bang Abraham di Abraham Speak Up. Kita biasa ngomong tentang politik. Nah ini sekarang saya menghadirkan Bang Abraham karena ada kasus yang hangat yang sedang terjadi di Indonesia. Langsung aja, Wid. Mentan Syahrul Yassin Limpo hilang kontak di luar negeri. Nah itu di atasnya ada dugaan korupsi di Mentan. Ini saya bacain di kompas.com. Bang, sebelum saya masuk ke kenapa pejabat masih ada berkorupsi, saya mau tanya juga Bang, emang kalau kontak itu, kontak hilang gitu Bang ya? Emang susah Bang ditemuin sama KPK Bang? Saya nggak ngomongin nama lain yang masih menghilang itu ya Bang, ini dulu aja nih. Nggak mau ngomongin itu. Nah, ya, Harun kan, Masiku. Iya, itu kan maksud saya, itu kan sama-sama hilang kontak. Oke. Nah, itu level bukan level menteri Bang. Oke. Nggak ketemu sampai sekarang. Apa ini level menteri? Ini level menteri. Oke. Mas saya ketemu tadi sambil dalam perjalanan ke sini Pak Jokowi sudah komentar. Pak Jokowi itu komentarnya mirip-mirip Pak Prabowo. Tunggu gitu. Jadi Pak Presiden meminta semua pihak menunggu Pak Syahrul kembali ke Indonesia. Itu optimis banget tuh Presiden bahwa bakal akan ditemukan kontaknya. Nah ini tadi pertanyaan saya Bang. Seberapa sulit sebetulnya KPK menemukan orang yang hilang kontak dalam kasus dugaan korupsi? Pertama saya mau garis bawahi. Apa itu? Kalau Pak Jokowi bilang tunggu, sudah pasti ketemu, sudah pasti datang, pasti datang. Oh. Kan presiden. Kan gitu. Jadi pasti datang, pasti ketemu. Pasti patuh emang menterinya Bang? Ya takut menterinya, mau ditampar sama presidennya kalau dia nggak datang kan. Itu yang pertama. Tunggu sebentar. Kalau abang bilang mau ditampar sama presiden kalau nggak datang, mendingan dia tidak datang daripada dia datang ditampar. Jadi gimana Bang? Lanjutkan. Itu pertama pasti dia datang ya kalau presiden udah bilang begitu kan. Kalau dia nggak datang berarti dia melakukan penghinaan terhadap kepala negara. Oh. Satu. Kemudian yang kedua, ini menarik tadi apa tuh? Apa KPK? Seberapa sulit sebetulnya KPK menemukan orang yang hilang kontak? Sebenarnya nggak sulit, gampang sekali. Kita punya pengalaman, Nasaruddin, ya yang dulu. Ke Kuba ya? Ya. Kuba ya. Kemudian Anggoro dulu ya. Ya sekretaris itu ya? Ya, yang kasus di Kementerian Kehutanan dulu. Ya. Itu zaman saya kita tangkap di China sampai harus menyewa pesawat Garuda pada saat itu. Garuda. Nggak ada yang susah. Saya khawatir menterinya ini kesasar di luar negeri, Mas Henry. Iya ya. Kan bisa jadi dia kesasar, dia nggak tahu lama. Iya. Ada juga isunya dia sakit, jadi mampir dulu rumah sakit. Mungkin atau refreshing dulu sebelum diperiksa kan? Ya kalau nyasar itu bisa jadi sih Bang, namanya di luar negeri kan. Iya nyasar dia. Nggak pakai GPS ya Bang? Iya. Jadi mungkin pertama dia sakit seperti Mas Henry. Kedua mungkin dia nyasar. Ya. Kemudian yang ketiga mungkin dia refreshing dulu karena dia tahu nih bahwa akan menghadapi pemeriksaan yang maraton ketika dia balik ke Indonesia ya. Jadi dia mempersiapkan mentalnya mungkin. Oh, tapi kan udah tersangka Bang. Itu kalau tersangka
mendarat nggak langsung pakai rompi bang? Ini yang masih kabur nih Mas Henry. Saya kan belum melihat penjelasan resmi, pengumuman resmi yang disampaikan KPK. Baru disampaikan oleh juru bicara Ali Fikri. Biasanya tradisinya dulu Mas Hen, kalau seorang menteri yang akan dijadikan tersangka itu harus disampaikan penjelasan resminya oleh pimpinan KPK. Itu SOP-nya dulu, penghargaan terhadap lembaga kementerian yang di bawah presiden. Jadi biasanya itu disampaikan oleh pimpinan KPK. Saya kan belum lihat, nggak tahu sudah ada atau enggak, tapi saya belum lihat. Jadi saya masih melihat apakah ini sudah resmi apa enggak, kan gitu. Ya, gitu ya. Tapi kalau melihat dari penggeledahannya di rumah jabatan, kemudian di kantornya, maka memang mungkin orang akan menduga bahwa Pak Sahrul sudah tersangka. Kan banyak juga uang yang dapat katanya bang? Ya? Banyak juga uang yang didapat. Ya kalau menurut berita yang kita lihat sekitar 30 M ya. Iya. Sama senjata. Ya kalau itu benar, kan susah dia mau mengingkari. Kenapa saya bilang susah mau mengingkari? Pertama, sebagai seorang aparatur negara, kan kita bisa hitung tuh gajinya, Mas Hen. Ya, Kok ada duit di rumah 30 miliar. Kalau itu benar. Mungkin tabungan dari zaman gubernur kali kan. Kenapa ditaruh di rumah dinas di Jakarta? Dia ada rumah juga di Makassar? Iya kan ada rumah. Tapi ini kira-kira menurut abang? Tapi itu kalau benar ya? Ya menurut abang nih, abang tebak-tebakan aja, prediksi lah. Oke. Ini kembali sendiri atau ditemukan nanti oleh KPK kira-kira? Prediksi saya sih dia pulang. Pulang sendiri ya? Ya kan dia takut sama Pak Jokowi. Pak Jokowi udah tadi ngomong begitu. Kalau menurut Mas Henry. Iya, tadi saya dengar El Sinta tadi. Iya. Jadi ini nggak apa-apa lah bang, saya berdua ini jadi saya bocor-bocor aja lah. Biar rame nih. Ini nggak apa namanya, karena ini namanya kan konten berisik nih. Kalau berisik ya, kemarin cara kalau sendiri. diam-diam bukan berisik ya? Iya. Jadi menurut abang ini akan pulang. Nah itu kalau pulang ada perlakuan nggak khusus? Karena kan dia seorang menteri. Bisa jadi kan kalau misalnya yang tersangka bukan menteri kan mungkin langsung di borgol atau langsung ini kalau menteri itu masuk ruang VIP dulu nggak gitu atau gimana tuh? Kalau kita beracuan kepada hukum, maka ada asas hukum, ada doktrin hukum yang menyatakan equality before the law. Jadi kesamaan ya? Sama semua, mau dia office boy, mau menteri harus sama kedudukannya di depan hukum. Jadi nggak ada yang punya privilege, nggak ada yang punya spesial. Harus diperlakukan sama. Bang, ini kan ditunggu kembali ke Indonesia ya bang ya? Ya. Ini kira-kira mendaratnya di Makassar atau di Jakarta? Ini prediksi aja nih bang. Gak enak juga nih Mas Henry bilang Makassar atau Jakarta. Soalnya aku ini kan orang Makassar. Iya, nah kira-kira berarti kalau menurut abang lebih baik langsung aja Jakarta ya? Ya kan kantornya dia di Jakarta. Jadi terus kemudian rumah jabatannya di Jakarta. Harusnya kembali ya. Ya ngapain mau balik-balik ke Makassar? Iya. Bang ini saya mesti nanya nggak enak nih karena. Gak apa-apa. Karena apa namanya perintahnya Ibu Wita. Ini ada kaitannya sama politik nggak sih bang? Begini. Tadinya mungkin banyak orang menduga-duga seperti itu Mas Henry. Termasuk saya. Politis gitu. Termasuk Mas Henry. Ya. Tapi kan ketika dilakukan penggeledahan, terus di rumahnya didapat duit yang gede seperti yang Mas Henry katakan tadi, dan kalau itu memang benar, kan susah kalau kita mau bilang ini politik. Iya. Karena ditemukan duit. Iya. Kan walaupun gitu. kita belum dengar dari SEL ya, iya, itu uangnya siapa? Uangnya siapa gitu kan? Gitu. Bukan bisa saya dia bilang itu waktu saya berangkat nggak ada uang itu. Iya. Kenapa kemudian ditemukan? mungkin bisa begitu. Iya. Jadi nggak ada ya bang ya, nggak ada. Menurut abang saya setuju lah. Harusnya KPK kan profesional ya dan tidak terpengaruh dengan urusan politik. SOP ataupun undang-undang KPK itu sendiri mensyaratkan bahwa KPK itu harus bekerja secara profesional dan on the track. Artinya dia tidak boleh bekerja menetapkan orang sebagai tersangka karena faktor politik dan kekuasaan. Tapi kan memang agak sulit ya memisahkan hal itu di tahun-tahun politik. Ini kan ada tahun politik Mas Hendri. Mungkin kalau kasus ini
diungkap bukan di tahun politik, mungkin tidak ada masalah. Tapi karena dia di tahun politik, maka orang menduga-duga, ini orang ya menduga-duga, ini ada faktor politiknya. Tapi kalau menurut saya ada. Tapi kalau saya sendiri, saya nggak mau lihat terlalu jauh bahwa ada faktor politik. Karena kalau betul, lagi-lagi kalau betul ada duit, kalau betul ada duit yang sebesar begitu, kan susah kita mau bilang ini faktor politik karena ada alat buktinya. Iya. Apalagi hilang kontak seperti ini, sehingga menambah kecurigaan orang bahwa memang ini bukan politik. Ya, tapi kan hilang kontak ini kan banyak hal ya, Pak Mas Hendri ya. Itu tadi nyasar segala. Dia ke rumah sakit berobat, jadi dimatikan HP, kan gitu. Nyasar. Atau kok dia nyasar di luar negeri, kan gitu. Itu rombongannya udah sampai Jakarta tuh. Maksudnya? Rombongannya Mentan udah sampai sudah Jakarta. Pulang. Ini hari Minggu harusnya kan dia sampaikan. Ini kita syuting hari Rabu ya. Iya. Jadi rombongannya sudah tiba. Tapi Pasarulnya belum tiba. Gampang. Rombongannya aja dipanggil. Ditanyain kalau serius. Oh iya ya. Ngapain susah-susah? Panggil aja itu. Itu kemana menterimu? Iya kemana menterimu? Kan gitu. Kamu sembunyikan ya? Kamu sembunyikan. Kalau kamu sembunyi, kamu bisa dikenakan pasal. Kan gitu. Ini ke Spanyol ya, Bet ya? Perginya ke Spanyol ya? Oh, oke. Kebanyakan makan timun kata Pak Syam. Ini Dirjen Imigrasi tidak ada permintaan cegah tangkal terhadap Mentan Syahrul Yassin Limpo. Ini mah kalau cegah tangkal itu kan sebelum berangkat ya Bang ya? Kalau kan biasanya begini ya, kalau di masa lalu Mas Hendri, ketika proses itu sudah tahap penyelidikan atau penyidikan, maka memang kadang-kadang KPK mengeluarkan yang namanya pencekalan ya, cegah tangkal kepada orang-orang yang bisa diindikasikan terlibat di dalam kasus tersebut. Biasanya begitu. Tapi ini kan soal teknis. Apakah sudah pernah keluar atau mungkin jangan-jangan baru mempersiapkan membuat surat pencekalannya, tapi yang bersangkutan misalnya sudah berangkat ke sana. Itu soal teknis ya menurut saya. Itu maksud saya itu jadinya karena hilang kontak ini malah makin berisik. Jadi makin kecil kemungkinan ini politis. Sehingga ini mohon maaf juga saya makin meyakini bahwa ini tidak ada unsur politisnya walaupun sudah dekat ke tahun pencoblosan ya. Kalau tidak ada catatan-catatan seperti ditemukan uang, senjata, kemudian hilang kontak. Itu kita bisa bilang politik. Masih bisa kita bilang politik, tapi ini agak sulit kelihatannya. Susah. Apalagi isu ini sudah lama ya. Ya beda misalnya kalau kasus apa itu BTS Pelate. Mas Johnny Plate. Ya itu orang bisa bilang politik misalnya gitu ya. Karena kan di Indonesia nggak hilang kontak. Kan gitu kan. Bang, prediksi ya. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 4. Tanggal 4 Oktober. Menurut Abang kira-kira di bawah 1 minggu atau di atas 1 minggu ini kembalinya SEL? Prediksi Bang. Ini kan agak susah kita tahu ya kapan dia mau kembali. Tapi saya sangat berkeyakinan kalau memang sudah ada statement, penjelasan dari Pak Presiden, Pak Jokowi bahwa sabar, tunggu aja. Ini kan Pak Jokowi kan bosnya menteri kan. Dan aparat banyak. Aparatnya banyak. Kalau dia coba lari kan pasti Pak Jokowi bisa menggunakan aparatnya untuk melakukan pengecekan dan lain-lain sebagainya kan. Jadi Pak Jokowi tahu pasti posisinya misalnya ya, di mana dengan menggunakan aparat-aparat pemerintah, aparat-aparat hukum untuk mendeteksi. Sebenarnya intinya begitu Mas. Kalau itu tadi prediksi aja sebelum 1 minggu atau sesudah 1 minggu kira-kira kembali per tanggal hari ini. Kalau dia memang sakit, kan ini ada berita juga mengatakan sakit kan, nggak tahu benar apa enggak nih. Kalau sakit ini kan agak sulit kita prediksi Mas Hendri. Kalau orang sakit kan siapa tahu sakitnya keras ya bisa lama. Tapi kalau sakitnya nggak keras bisa cepat pulang. Tapi ini kan bisa dicek kalau sakit di rumah sakit mana misalnya gitu. Dan aparat kan bisa langsung menemukan tuh kan. Ya. Kan gitu. Oke. Waduh.
Ini udah tadi tuh Bang ya tentang SEL ini berita selanjutnya. Jadi kita tuh sebenarnya bahas berita-berita aja di sini Bang. Ini kalau Abang nggak mau jawab nggak apa-apa. Jokowi bertemu SBY di Istana Bogor. Ya. Sinyal reshuffle atau koalisi. Ini gimana sih maksudnya nih? Bisa dua-duanya Mas Henry. Iya. Bisa dua-duanya. Iya. Dengan berkoalisi berarti kalau misalnya SBY setuju masuk dalam koalisi pemerintahan, ya kan dia dapat jatah. Kalau dapat jatah, nanti kalau reshuffle dia masuk sebagai Iya, menteri. apalagi kan koalisi Indonesia Maju ini yang kan katanya tegak lurus ke Pak Jokowi kan. Iya. Semua ketua umum partainya yang nembus Senayan itu sudah jadi menterinya Pak Jokowi kan. Pak Prabowo, Erlangga, Zulkifli Hasan. Iya. Nah tinggal satu yang belum dapat menteri ini kan. Mas AHY. AHY. Ya kalau dia masuk koalisi ya, kalau Nah, betul nanti dia masuk. sudah masuk koalisi. Kan Demokrat sudah masuk koalisi. Kan koalisi Pilpres. Koalisi Pilpres. Bukan koalisi ini kan? Bukan. Koalisi pemerintahan kan? Dan ini menurut saya ya mungkin saja masuk koalisi pemerintahan atau kalau misalnya di koalisi Pilpres ya bagus juga ini empat-empatnya jadi menterinya Pak Jokowi kan. Iya. Makin jelas bahwa ini adalah koalisi Indonesia Maju, koalisi yang mendukung Pak Jokowi melanjutkan program-program Pak Jokowi. Kenapa Bang? Menurut Abang emang ada kemungkinan SBY jadi koalisi pemerintahan? Iya ada kemungkinan mungkin karena kan kekecewaan kemarin SBY ya karena seolah-olah saya menggunakan terminologi yang dipakai oleh orang Demokrat ada pengkhianatan gitu kan. Oh iya. Kan iya, kecewa iya, dia kalau dia merasa dia nanti maka dia pindah kan. Tapi dia menepati janjinya untuk turun gunung loh. Jadi artinya bergerak sendiri dia. Setelah turun gunung dia naik panggung kan. Kamu tak sendirian. Tapi gitu kasihan Mas Henry, Pak SBY ini kan mantan presiden ya. Ya, presiden kenapa? Tokoh bangsa. Ya, Ketika betul. orang sudah berhenti jadi presiden itu, dia harus menempatkan dirinya sebagai bapak bangsa. Tokoh bangsa. Kalau dia sampai turun gunung artinya apa, Bang? Boleh turun gunung kalau turun gunungnya itu untuk bertujuan hal-hal yang sifatnya lebih sosial dan kemanusiaan. Oh. Tapi kalau dia turun gunung berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya politik praktis, politik pragmatis, maka itu mendowngrade dirinya sebagai bapak bangsa, Mas Henry. Bang, ini kan sudah hampir selesai nih. Kita berapa lama udah nih, Wit? 17 kan biasanya kita kan 30 menit. Oke. Jadi sekitar 13 menit lagi tapi saya mau. Jadi mungkin kalau reshuffle ya AHY jadi kalau dia betul masuk ya koalisi pemerintah mungkin dia jadi Menteri Pertanian. Iya bisa jadi. Saya sih senang-senang aja. Boleh-boleh aja maksud saya juga asal jangan kosong. Bang ini kan 13 menit lagi hampir selesai kita. Saya mau Abang kasih petuah untuk zillennials, millennials supaya pada saatnya nanti mereka menjadi pejabat negara, mereka tidak lagi ada yang terlibat korupsi. Karena kan ini anggap saja SEL itu kan ya, kalau memang benar ya dia memang benar ada korupsi itu kan di atas saya itu. Sudah generasi udah lewat lah. Tuh. Nah ini kan yang zillennials ini kan baru harus dijaga ya. Harus dijaga. Ini apa pesannya buat zillennials? Dan minimal inilah generasi Y ya. Sebelum ini itu kan yang masih bekerja yang milenials lah, yang mereka sudah jadi baru mau meniti karir sebagai pejabat pemerintah, sebagai para petinggi politik, para petinggi partai politik misalnya, calon-calon anggota dewan yang masih muda-muda, apa pesannya ini supaya tidak terlibat atau tidak terjebak dengan urusan korupsi dan akhirnya memiliki label koruptor. Ini buat anak-anak muda nih Bang. Ya Mas Henry, ini kan kalau kita bicara korupsi itu dari hulu, dari A sampai Z itu panjangnya. Tapi saya coba sederhanakan lah ya. Pertama kalau kita lihat anti korupsi itu kan doktrin ya. Kalau saya, ini menurut Abraham sama. Anti corruption itu adalah doktrin. Oleh karena dia doktrin maka dia harus diinjeksikan di setiap kepala manusia. Agar supaya manusia itu memahami bahwa kejahatan korupsi itu adalah kejahatan yang merusak norma agama, norma moral, norma hukum. Oleh karena itu harus dijauhi. Tidak boleh dilakukan. Jadi itu yang pertama harus diinjeksikan di dalam kepala setiap orang. Karena dia anti corruption itu adalah doktrin. Tapi gimana Bang? Kan susah juga kalau misalnya ini
misalnya dia pejabat atau misalnya dia ASN. Gaji sih sekarang katanya udah lumayan ya Bang ya. Tapi kemudian kan misalnya dia harus cicil rumah, terus juga harus membiayai orang tua, membiayai adik-adiknya. Terus kalau misalnya dia tidak cukup, ini misalnya dia masuk ke kategori yang pertama, yang corruption by need. ASN yang ada di level bawah ya. Nah, corruption by need. Tapi dia harus menghidupi orang tua, ya, paham. Dia harus menghidupi anak-anaknya dan adik-adiknya misalnya. Oke. Akhirnya dia terpaksa korupsi. Nah itu apa pesannya Bang buat mereka tuh supaya tidak terjebak corruption by needs? Menurut saya itu negara yang bertanggung jawab Mas Henry. Oh. Disitulah peran negara harus hadir. Bagaimana negara hadir? Dia harus memperbaiki struktur penggajian pegawai negeri sipil, polisi dan TNI yang berada di level bawah. Jadi remunerasi itu sebenarnya harus dilakukan di tingkat menengah ke bawah, bukan ke atas. Jadi kalau kita melakukan perbaikan struktur penggajian, harusnya dimulai dari menengah ke bawah. Jadi yang di bawah yang diperbaiki gajinya, bukan yang di atas. Bukan yang eselon 1 yang tingkat dirjen. Atau eselon 2 tingkat direktur, bukan. Yang berada di bawah golongan 2A yang paling kecil. Sebenarnya begitu kalau mau orang terhindar dari praktek yang kita kategorikan tadi, corruption by need. Kan begini, teorinya begini. Corruption by need akan melahirkan yang disebut petty corruption. Oke? Corruption by greed akan melahirkan yang disebut grand corruption. Saya tuh masih ini Bang ya. Karena kalau corruption by greed ini biasanya kan memang pejabat-pejabat tinggi yang terus merasa kurang. Gitu ya. Serakah. Tadinya bisa beli brand level B, pengen beli brand yang level A gitu ya. Tapi sudahlah mereka. Tapi ini yang di tengah nih Bang, yang problem juga kan sebenarnya di tengah karena kalau yang bawah-bawah ini kadang-kadang suka ada beasiswa, sumbangan ini, sumbangan itu gitu ya, ada tunjangan itu. Tapi yang di tengah ini loh, antara ingin punya rumah dan ingin punya mobil atau ingin punya rumah dan mobil. Nah, ini gimana ini pesannya Bang? Begini. Ketika ini kan soal pilihan hidup ya. Ketika seseorang memilih menjadi pegawai negeri sipil atau TNI atau Polri, dia sudah tahu konsekuensinya Mas Henry. Bahwa gajinya nggak besar, nggak bisa membeli rumah dan mobil pada saat yang bersamaan. Kan begitu tahu. Oleh karena dia tahu konsekuensinya, maka dia harus siap dengan konsekuensi itu. Jangan ketika dia masuk tiba-tiba dia mau beli mobil dan mau rumah. Kalau dia tiba-tiba mau melakukan itu pasti dia korup. Padahal kan harus dia udah tahu konsekuensinya. Kalau misalnya dia udah tahu bahwa nanti saya ketika 1, 2, 3 tahun, 4 tahun saya harus bisa membeli mobil dan rumah pada saat masa. Jangan pilih jadi pegawai negeri sipil. Jangan pilih jadi TNI. Jangan pilih jadi Polri. Kan itu sederhana. Ini soal pilihan hidup. Jadi kalau ada seorang pegawai negeri, polisi atau TNI yang menyatakan, saya ini begini gara-gara gaji kecil saya. Loh, kenapa you memilih itu? Kan ada alternatif lain yang Anda bisa pilih, tapi Anda nggak memilih. Kan begitu Mas Henry. Iya. Misalnya dia memilih jadi pengamat politik seperti Mas Henry. Kan selesai. Apanya selesai Bang? Selesai, udah bisa beli itu tadi. Kan amin, gitu. amin. Insya Allah. Kan gitu. Insya Allah. Ini Bang, satu lagi ya. Waktu saya FGD 1 minggu yang lalu. Saya ada 4 kelas FGD. Saya tanya juga apa sebenarnya permasalahan Anda sekarang ini. Biasanya kan orang bilang keuangan, keluarga, atau biaya mahal, biaya pendidikan mahal, biaya kesehatan mahal. Tapi sekarang itu di setiap kelas saya ada orang yang menjawab spesifik permasalahan mereka hari ini. Apa itu Mas? Pinjol. Menurut saya pinjol ini juga api dalam sekam juga dalam gerakan anti korupsi. Sangat karena dengan kok kamu nggak agak senyum-senyum gitu melihat kagum, nggak kena pinjol kan? Belum ya, jangan. Kan itu bunganya tinggi sekali Bang. Bunganya tinggi. Melebihi rentenir ya. Dan mungkin bisa saja menjerat ASN itu. Nah, pinjol ini menurut Abang apakah dia hal yang harus diperhatikan supaya kasus korupsi ini tidak berkembang, atau pinjol ini sebetulnya hanya permasalahan internal, tidak perlu ditakuti menjadi besar dan sebetulnya hanya riak-riak saja?
begini, pinjol ini sudah meresahkan masyarakat. Itu yang nggak bisa dipungkiri. Ya. Oleh karena itu dia nggak bisa diabaikan. Tapi di satu sisi dianggapnya sebagai dewa penyelamat, Bang. Ya, Karena pada saat mungkin. dia nggak punya uang, dengan pinjol ini, saya malas nih sebenarnya endorse ya. Cuma kadang-kadang mereka itu kalau lagi kepepet, akhirnya pinjol. Nah, habis itu masalah baru datang. Oke, kalau pinjol ini mempraktekkan bunga yang gede, bunga yang besar, itu kan dia berarti sedang mempraktekkan kegiatan-kegiatan rentenir. Bank gelap. Oleh karena dia mempraktekkan sistem bank gelap, maka itu harus ada konsekuensi hukumnya dong. Tapi ada beberapa dilindungi OJK bukan ya? Oke. Wait, dilindungi oleh pemerintah, Bang. Oke, itu kan di situ ya kalau kita bicara itu dulu, Iya. pinjolnya. Kemudian dari sisi masyarakatnya, ini kan karena ada desakan, kebutuhan yang nggak terpenuhi, Ya. seperti tadi yang Mas Hendri katakan. Pertama saya mau ingin katakan begini, Mas Hendri. Orang korupsi itu kan sebenarnya tadi kita sudah bahas teorinya need and greed. Tapi sebenarnya pada dasarnya ada dua hal. Pertama itu adalah moralitas, integritas ya. Jadi percayalah Mas Hendri, kalau orang yang punya moralitas kuat, punya integritas kuat, dia tidak akan mungkin melakukan perbuatan-perbuatan tercelat, perbuatan-perbuatan melanggar hukum. Itu percaya saja saya. Kalau dia punya integritas, punya moralitas yang kuat. Kalau dalam bahasa agama itu ahlakul karimah. Ahlak yang sempurna, nggak mungkin Mas Hendri. Kemudian yang kedua, menjadi masalah moral, ahlak, integritas. Yang kedua, ada sistem. Sistem yang ada di Indonesia ini Mas Hendri, sistem yang memproduksi kejahatan korupsi atau fraud. Jadi karena kita bicara sistem ini memproduksi. Jadi dia ibaratnya kalau mesinnya, dia memproduksi. Karena dia memproduksi, maka mesin ini harus diperbaiki. Supaya kita hentikan dia supaya dia tidak memproduksi. Jadi sistemnya diperbaiki. Sistem apa yang diperbaiki? Tata kelolanya. Agar supaya kita menutup ruang, menutup celah, supaya sistem itu tidak lagi memproduksi kejahatan korupsi atau fraud. Ya selama ini sih pinjol itu baru kena yang level bawah sih Bang. Ya. Dan biasanya ujung-ujungnya itu tapi menyedihkan ya, ada yang bunuh diri segala Ya, gitu. Nah, itu ini kan mudah-mudahan dampak juga, sosialnya yang luar nah, biasa. itu mudah-mudahan maksud saya jangan sampai kemudian gara-gara pinjam pinjol terus dia jadi terjebak korupsi gitu loh Bang. Oh iya bisa jadi. Oleh karena itu saya pengen sebenarnya menghimbau pemerintah lewat podcast ini. Pemerintah nggak boleh diam aja. Karena ini akan menimbulkan fenomena-fenomena sosial ya. Menimbulkan penyakit sosial. Maksudnya ada orang bunuh diri, ada orang cerai dan lain-lain sebagainya. Kan gitu. Oleh karena ini harus diawasi ketat nih oleh OJK atau pihak-pihak yang terkait. Ya. Jangan dibiarkan begitu saja. Kalau misalnya pinjol itu sudah mempraktekkan yang namanya bank gelap, tindak dong. Ya, Begitu. ya. Kalau sudah nggak ada kan nggak ada lagi. Oh, oke. Kalau jadi pegawai KPK tuh gajinya gede gak sih Bang? Dulu saya rasa jadi begini. Saya tidak suka menggunakan terminologi gaji gede. Oke. Karena apa? KPK itu mengenal yang namanya single salary. Beda dengan pegawai negeri sipil lain Ada atau tunjangan-tunjangan ada gitu. kementerian lain atau lembaga pemerintah lain. Kelihatannya kecil Tapi gaji tunjangannya pokoknya, banyak. tapi tunjangannya banyak. Pendapatan ada tunjangan-tunjangan lain. Kalau di KPK itu kelihatannya gelondongan, tapi hanya itu makanya disebut single salary. You sudah nggak dapat lagi duit jalan, duit apa dan hanya itu. Cuma itu Nggak ada aja. lagi tunjangan bensin, tunjangan Kalau per diem transportasi. keluar kota? Sudah nggak ada. Hah? Iya Jadi nggak kalau dikirim keluar kota itu nggak ada. mereka nggak ada dapat uang makan Iya, lagi? udah. Kalau makan ada, Makan ada. hotel dibayar sama mana. Oke. Tapi misalnya duit jalan itu sudah nggak ada, semua dibiayai. Tinggal itu nggak ada. Kalau di pemerintah itu kan ada tuh, tambah lama tambah banyak kan dia dapat. Makanya orang suka berlama-lamaan kan. Ya. Kalau di zaman saya nggak ada. Kalau hotelnya dibayarin sama kantor, makan itu memang ada. Tapi uang saku yang Anda maksud uang saku itu Ya, kan, uang saku. uang jalan. Makanya orang suka buat SPJ itu kalau di pemerintah. Itu nggak ada. Single salary istilahnya Mas Henry. Oke. Jadi itu orang suka salah paham. Ini gede banget nih gaji pegawai KPK. Lihat dulu dong. Ini kan single salary. Paling kecil berapa sih Bang?
Saya nggak tahu. Dulu saya itu menurut saya sih itu nggak besar Mas Henry. Kenapa nggak besar? Karena pada saat itu saya harus mengontrak rumah di Jakarta. Oh. Karena single salary kan, nggak ada. Itu hari kan kita mau dikasih pimpinan KPK mau dikasih rumah jabatan di kompleks menteri, keras tingkat menteri, dianggap. Tapi kita tolak. Kenapa kita tolak? Karena kita itu ya? soal integritas. Kita tidak mau. Kita ini bukan bagian dari eksekutif. Satu. Kita ini lembaga negara independen, itu satu. Kemudian yang kedua, kita tidak boleh satu kompleks dengan menteri-menteri. Karena nanti tetangga. Ada menimbulkan fitnah, menimbulkan fitnah. Misalnya kebetulan tetangga saya menteri A misalnya kayak begini, terus saya tinggal di sebelah, kan bisa menimbulkan fitnah. Oh iya. Jadi memang kita jaga betul. Di zaman saya Mas Henry, itu KPK itu dijaga betul marwahnya. Iya. Enggak, saya nggak mau ngomongin gaji komisioner, karyawan Bang. Karyawan cukup besar, cukup gede, tapi lagi-lagi single salary. Kenapa itu dulu kita lakukan? Karena begini hitung-hitungannya Mas Henry. Kita udah hitung tuh, sama resiko-resiko, fenomena apa yang bisa terjadi sehingga orang bisa menyimpang. Kan begini Mas Henry. Kita lihat ya, kalau misalnya di kepolisian ataupun di kejaksaan, misalnya orang yang polisi atau jaksa yang punya status sebagai penyidik. Penyidik itu adalah orang yang memeriksa perkara, orang yang memeriksa saksi, orang yang memeriksa tersangka. Misalnya kalau gajinya kecil, ya misalnya gaji kecil, tiba-tiba pada suatu ketika dia memeriksa misalnya saksi atau calon tersangka, memeriksa ini, terus tiba-tiba HP-nya berbunyi Mas Henry. Ini analogi ya, HP-nya berbunyi, terus diangkat, terus didengar sama yang bersangkutan. Tahu nggak apa berita yang dia terima di HP itu? Istrinya menelpon dari rumah. Pak, anak kita panas, demam tinggi, 45 derajat. Kalau 45 derajat Mas Henry nggak bisa minum obat jalanan, harus dibawa ke dokter, ke rumah sakit. Apa yang terjadi? Kalau misalnya istrinya itu menelpon akhir bulan, orang ini sudah nggak punya duit, didengar sama orang yang diperiksa. Terus orang yang diperiksa bilang, Pak, saya ikhlas Pak, ini nggak ada masalah, saya bantu secara kemanusiaan. Bapak bawa aja anak itu ke rumah sakit, semuanya saya tanggung. Ini tidak ada masalah, ini kemanusiaan. Tapi pada saat itu sudah terjadi namanya konflik of interest. Itu yang kita tahu semua Mas. Jadi kita membaca fenomena itu, kemudian kita merumuskanlah agar menjaga hal itu semua. Sehingga kita buat gaji penyidik di KPK itu cukup lumayan, bukan gede ya. Saya nggak bilang gede, cukup lumayan. Bisa mengatasi yang tadi. Bisa mengatasi persoalan yang tadi kalau tiba-tiba anaknya sakit. Kenapa? Dulu kita siapkan misalnya asuransi kesehatan bagi anak dan istrinya. Jadi ketika istrinya menelpon, ini anak sakit, dia dengan entengnya, oke, bawa ke rumah sakit B. Dan rumah sakit itu bukan rumah sakit puskesmas, rumah sakit yang lumayan. Jadi pada saat dia menjalankan tugas, dia tidak terguncang, tidak terganggu. Itulah untuk menjaga integritas mereka. Itu yang kita lakukan Mas Henry. Dan itu berhasil. Jadi nggak ada masalah, anaknya sakit dia bawa aja ke rumah sakit yang cukup bagus. Jadi begitu Mas Henry. Ini tadi hal fakta yang saya perlihatkan ketika orang tanya tentang gaji. Saya tidak menggunakan terminologi gaji besar. Tapi pendapatan yang sesuai standar kemanusiaan. Itu saya istilahnya. Boleh spill angka nggak sih Bang? Ya. Nggak boleh dikasih tahu angka ya? Di atas 20, di bawah 20? Enggak, itu variatif. Misalnya penyidik pertama yang misalnya kalau dia polisi, dia pangkat apa sih itu kalau AKBP. Ya AKBP apa saya nggak ngerti kalau polisi, kalau tentara dulu letnan 1, letnan 2, AKBP gitu ya. Itu sesuai dengan kepangkatan. Tapi yang jelas standar kemanusiaan, dia tidak akan terganggu, tidak akan terguncang dengan fenomena seperti yang tadi saya ceritakan. Dia nggak mungkin Mas Henry suap. Ya. Nah ini kalaupun dia terima suap, itu sudah terganggu moralnya. Nah ini sekarang kalau yang jadi ASN ini ngikutin ASN yang lain, artinya ada tunjangan-tunjangan atau tetap dengan skema KPK yang tadi Abang bilang? Itu saya sudah tidak tahu persis sistem di sana. Oh iya ya. Tapi kalaupun ada, mungkin tetap gajinya seperti dulu besarnya, ya. Mungkin tunjangan-tunjangannya dihilangkan karena kan gajinya udah besar. Mungkin. Saya nggak tahu karena saya udah nggak di sana Mas Henry. Iya. Oke teman-teman semua, itu tadi perbincangan sendiri. Ya, Imam nggak kelihatan, ya, sendiri nih antara Henry Satrio dengan Bang Abraham. Mudah-mudahan cukup berisik. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya.
Jangan tanya saya apakah saya masih sendiri atau nanti ada temennya. Tapi yang jelas berisiknya tetap ada. Terima kasih ya. Terima kasih Bang Abraham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.